Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat siswa kelas 3 SD Negeri Merisan 1. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dengan pembelajaran masih secara daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar seperti sedia kala. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Yuk, mari kita belajar bersama. Untuk hari ini kita akan mempelajari 3 pembelajaran. Antara lain, yang pertama, pengaruh olahraga, rekreasi, dan istirahat terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, sikap menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dan teknik dengan meminjam. Yuk, diperhatikan dengan seksama penjelasan dari Bu Indah berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Siapa sajakah yang ada di dalam gambar? Ya, benar. Ada Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani. Kemudian, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Kegiatan yang sedang mereka lakukan berbeda-beda, yaitu Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola, Siti senang berolahraga lari di pagi hari, Dayu senang olahraga renang, sedangkan Lani senang bermain lompat tali. Meskipun kesukaan olahraga mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka saling menghargai perbedaan. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Pada gambar pertama, kita bisa melihat bahwa saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Pada gambar yang kedua, kita bisa melihat bahwa saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Pada gambar yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Siti senang berolahraga lari, Dayu senang olahraga renang, sedangkan Lani senang bermain lompat tali. Rajin berolahraga membuat badan Siti, Dayu, dan Lani menjadi lebih kuat dan sehat. Berdasarkan gambar yang telah kita lihat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sikap menghargai perbedaan menjadikan hidup rukun. Hidup rukun menjadikan suasana menjadi nyaman dan damai. Adapun beberapa contoh sikap menghargai perbedaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman yang sedang bersedih. Yang ketiga, saling bekerja sama. Dan yang terakhir, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan asal suku, ras, agama, pekerjaan, dan sebagainya. Berdasarkan gambar sebelumnya yang telah kita lihat, kita bisa menyimpulkan bahwa Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yaitu makanan dan olahraga secara teratur. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi proses dan perkembangan manusia, antara lain olahraga, rekreasi, dan istirahat yang cukup. Olahraga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Berolahraga secara teratur mempunyai banyak manfaat. Adapun manfaat tersebut antara lain: yang pertama, membuat tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua, memperlancar peredaran darah. Yang ketiga, melenturkan dan menguatkan otot-otot dan tulang tubuh. Yang keempat, membangun rasa percaya diri. Yang kelima, menyehatkan jiwa. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan. Ketujuh, melatih sportivitas. Yang kedelapan, mengajarkan kerjasama. Olahraga harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Anak-anak tidak boleh berolahraga terlalu berat. Olahraga yang boleh untuk anak-anak contohnya bersepeda, senam, lari, dan berenang. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah rekreasi. Rekreasi dapat menghilangkan kebosanan dari kegiatan sehari-hari. Banyak lokasi rekreasi yang dapat kita kunjungi, misalnya kebun binatang, pantai, dan museum. Rekreasi membuat pikiran nyaman dan tenang. Rekreasi bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan akibat aktivitas sehari-hari. Istirahat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tubuh kita memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas. Istirahat berguna untuk mengembalikan tenaga dan kesegaran setelah beraktivitas. Istirahat yang baik adalah tidur. Lama tidur yang baik adalah 8 jam sehari. Ada beberapa hal baik yang dilakukan sebelum tidur. Di antaranya, yuk perhatikan gambar berikut ini. Beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum tidur. Yang pertama, mencuci tangan dan kaki. Yang kedua, jangan lupa menggosok gigi. Yang ketiga, sebelum tidur, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar tidak mimpi buruk. Dan yang terakhir, istirahatlah yang cukup. Jangan lupa, jangan tidur terlalu malam. Ada beberapa hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu salah satunya berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda, tetapi kita harus menghargai perbedaan tersebut. Negara Indonesia mempunyai agama resmi yang dianut penduduknya. Agama tersebut yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama mempunyai tata cara berdoa yang berbeda. Yuk diperhatikan gambar berikut ini tata cara berdoa masing-masing agama dan kepercayaan. Di tempat rekreasi biasanya kita dapat menemui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Hari ini kita akan mempelajari pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dan meminjam. Contoh pertama yang sekarang kita akan lakukan yaitu pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Perhatikan contoh berikut ini. 5.478 dikurangi 1.254 sama dengan berapakah hasilnya? Pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu menempatkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempat bilangannya. Sesudah itu, yuk kita kurangkan bersama-sama. Yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu yaitu dari belakang, yaitu bilangan yang menempati tempat satuan. 8 dikurangi 4. Hasilnya 4. Kemudian kita kurangkan bilangan yang menempati tempat puluhan, yaitu 7 kurangi 5. Selanjutnya kita mengurangkan bilangan yang menempati tempat ratusan. Ya benar, 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Dan yang terakhir kita kurangkan bilangan yang menempati tempat ribuan, yaitu 5 dikurangi 1, yaitu 4. Jadi 5.478 dikurangi 1.254 hasilnya adalah
4.224. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan mempelajari pengurangan dengan teknik meminjam. Perhatikan contoh berikut ini. 4.249 dikurangi 1.926 sama dengan berapakah hasilnya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menempatkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan, ratusan dikurangi ratusan, begitupun juga ribuan dikurangi ribuan. Kemudian kita kurangkan terlebih dahulu bilangan yang menempati tempat satuan, yaitu 9 dikurangi 6, hasilnya 3. Selanjutnya kita akan mengurangkan bilangan yang menempati tempat puluhan, yaitu 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Kemudian kita akan mengurangkan bilangan yang menempati tempat ratusan, di mana 2 dikurangi 9 tidak cukup. Karena nilai 2 itu lebih kecil daripada nilai 9. Agar nilai 2 dikurangi 9 bisa dikurangkan, kita pinjam bilangan yang menempati tempat ribuan. Sehingga 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Kemudian yang 1 ribuan tadi kita pindahkan di tempat ratusan. Yang tadi di mana 2 menjadi 12. 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Yang terakhir kita kurangkan bilangan yang menempati tempat ribuan. Di mana tadi 4 dipinjam 1 hasilnya 3. Kemudian kita kurangkan 1 hasilnya 2. Jadi 4.249 dikurangi 1.926 hasilnya adalah 2.323. Bagaimana? Pasti bisa bukan? Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.